Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang aku janjiin, di video ini kita akan ngebahas tentang FAQ mengenai SI scholarships. Jadi biasanya teman-teman berdasarkan pengalamanku di website apapun, kalau misalnya nggak nemu jawaban itu di sini di page yang umum, lihatlah di FAQ karena biasanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyain orang-orang lain juga. Dan kalau misalnya memang nggak nemu jawabannya di sini, baru tanyalah lewat email mereka atau format yang mereka kasih. Oke, kita masuk ke FAQ yuk. Jadi teman-teman diminta untuk baca semuanya dan kita bisa baca bareng-bareng ya. Pertama tentang application for university admissions. Ada yang nanya, bolehkah aku apply master program di Swedish Institute? Jawabannya tentu enggak. Karena daftar kampus hanya di university admissions. SI scholarships itu adalah government agency, bukan kampus. Jadi jangan salah kaprah, mereka ini dua organisasi yang berbeda. Kemudian, dapatkah aku apply master program dan dapat beasiswa SI? Jawabannya, orang lucu-lucu ya. Kok ada pertanyaan gini ya? Yang jelas gak bisa, lagi-lagi karena master program itu bukan di SI, master programnya itu di University Admissions. Jadi teman-teman bisa lihat informasi lebih lanjut di link ini. Tapi by the way, ini pertanyaannya konyol banget sih. Lucu. Oke, yang ketiga, bagaimana cara apply master program? Jawabannya apply di universityadmissions.si. Tapi kalau kamu mau apply program khusus yang ini, udah dijelasin berulang-ulang ya, yang Stockholm School of Economics, University of Art, Craft and Design, and Stockholm University of the Art, daftarnya langsung ke kampusnya. Mereka punya intake sendiri, jadi nggak di University Admissions. Adakah yang teman-teman daftar program ini? Kayaknya nggak ada deh, ya kan? Aku nggak pernah dengar ada orang yang daftar program itu. Aku punya problem nih dengan aplikasiku di University Admission. Perlukah aku menginformasikan SI? Jawabannya nggak perlu, karena itu urusan masing-masing ya. Jadi kalau kamu ada masalah di University Admissions, kamu hubunginya pihak University Admissions. Jangan recokin teman-teman di SI gitu. Oke, dan di sini bilang bahwa kamu hanya akan dikonsider beasiswa SISGP jika kamu lolos salah satu master program yang kamu apply di University Admissions. Kemudian, bisakah aku mengubah ranking? Apakah itu akan memberikan dampak terhadap berkas aplikasiku? Jawabannya sebenarnya kalau aku baca di sini, yang penting adalah pengubahan rankingnya itu sebelum deadline. Deadline-nya itu kan tadi tanggal 15 Januari ya. Kalau misalnya udah melebihi deadline, itu nanti pasti akan mengubah apa yang dipertimbangkan oleh SI. Jadi menurutku teman-teman berdasarkan di sini ya, jangan mengubah ranking setelah tanggal 15 Januari karena itu berdampak sama berkas SI kamu. Kemudian I miss the deadline. Lupa daftarnya kelewat dari tanggal 3 Februari misalnya. Ngerankingnya lebih dari 15 Januari untuk University Admissions. Apakah tetap bisa apply beasiswa? Jawabannya adalah aplikasi untuk masuk ke University Admissions adalah 15 Oktober sampai 15 Januari. Kalau kamu telat, maka kalau kamu misalnya telat aplikasi admissionsnya, kamu masih bisa apply beasiswa pada tanggal 10 sampai 26 Februari. Namun ini sangat beresiko karena barangkali berkas kamu tuh nggak diproses sama admissions. Jadi pihak admission kan udah nerima berkas nih sebelum 15 Januari. Tapi kamu apply-nya 15 Januari ke atas gitu, tanggal 16, 17. Bisa jadi pihak admissionnya udah terlalu sibuk, dia nggak akan ngurusin dokumen kamu. Dan nanti pengumuman kamu lolos enggaknya di kampus tersebut telat. Dengan itu telat, maka pihak SI nerima dokumennya telat, maka kamu nggak akan eligible di beasiswa. Jadi intinya jangan telat. Oke, kita bahas tentang application fee. Why do I have to pay application fee? Again, untuk apply beasiswa nggak pakai application fee. Yang butuh application fee itu hanya apply kampus doang, sebesar 1,5 juta. Jadi ini dua organisasi yang berbeda. Protesnya ke University Admissions, jangan protes ke pihak SI karena pihak SI nggak minta bayaran, nggak minta duit. Oke? How do I pay application fee?
Nggak perlu, kamu bayarnya hanya application fee di admissions, university admissions, bukan di SI. Apakah application fee-nya refundable? No. Jadi ketika kamu dapat beasiswa SI, kamu nggak akan dibalikin duit 1,5 juta kamu, enggak. Apakah aku perlu inform SI kalau aku udah bayar application fee? Nggak perlu. Kemudian I have only applied di program yang ini, Stockholm School of Economic, Konstfack of Stockholm University of the Art. Apakah aku perlu bayar application fee? Jawabannya adalah ikutin aturan dari kampusnya. SI nggak ada urusan tentang itu. Aku bisa bayangin sih kenapa pertanyaan ini muncul ya. Ini kan pertanyaan yang sering ditanyain ya, kenapa dia ada di FAQ berarti orang-orang di luar sana itu menganggap SI itu memang tempat daftar kampus gitu loh. Lucu-lucu pertanyaannya. Teman-teman semoga nggak pernah punya pikiran pertanyaan ini aneh menurutku. Oke, application number yang tadi loh, yang 8 digit. How do I know my application number is? Jawabannya, ketika nanti kamu apply di university admissions, otomatis kamu dapat nomor. Tapi kalau kamu apply-nya di Stockholm School of Economics, ya di sini, maka nanti yang tidak dihandle sama university admission, kamu masukin 0,0000 sebanyak 7 atau 6. Apakah ada teman-teman yang daftar di jurusan ini? Let me know. Kemudian required document for university admissions. What document I need to submit? Jawabannya, please, kalau kamu daftar university admissions, kamu harus cek kampusmu itu minta dokumen apa. Ini bukan urusan SI, gitu loh maksudnya. Kemudian, apakah the result of my test, jadi pengumuman tes bahasa Inggrisnya itu terlambat. Jadi dia ngirim ke university admissionnya terlambat. Apa yang harus aku lakukan gitu? Dia bilang, jangan kasih tahu aku, it's not my business. Oke. Orang pada nggak bisa ngebedain ya, bedanya university admission sama SI scholarships. Tapi semoga teman-teman ngerti lah ya yang ngikutin aku dari awal. Pertanyaan ini muncul ya karena mungkin banyak-banyak yang nggak ngerti. Nah, selanjutnya FAQ-nya lebih seru nih, ngebahas tentang beasiswanya. Ini ada berapa banyak nih? Banyak banget. Simak ya sampai akhir biar kita sama-sama belajar. Oke, aku mau minum dulu. Oke, how do I know if there any scholarship I can apply for? Jadi dia bilang, beasiswa SI sekarang ada 2 jenis, yaitu ada yang Global Professionals atau Pioneering Women in STEM. Kamu harus lihat negara kamu tercover atau enggak. Oke, I currently living in a country not eligible for the SI scholarship. Apakah aku boleh apply? Jawabannya yes, kalau kamu punya citizenships. Oke. Oke, gini maksudnya. Misalnya teman-teman orang Indonesia, tinggal di Malaysia, boleh nggak tetap apply? Jawabannya boleh, karena yang dilihat itu adalah kewarganegaraan kamu, bukan di mana kamu tinggal, gitu ya. Aku punya dual citizenships, apa yang harus aku lakukan? Pilihlah negara yang ada di list itu. Jadi misalnya aku Indonesia dan Jermani gitu punya dual citizenships, aku pilih Indonesia karena itu yang eligible. Tapi kan Indonesia nggak punya dual citizenships ya, jadi ini nggak relevan buat kita sebenarnya. Oke, itu hanya berandai-andai aja tadi. Are there any SI scholarship for bachelor studies? Jawabannya nggak ada. Ini hanya untuk beasiswa S2 doang. Jadi gini loh teman-teman, kalau baca tuh satu persatu gini. Aku melakukan ini. Apakah ada SA scholarships untuk single courses, exchange studies, studies for visit, dan lain-lain? No. Jawabannya nggak ada. Kemudian, do you provide untuk PhD atau postdoctoral? No, jawabannya nggak ada. Karena kalau untuk apply PhD dan postdoc di Swedia, teman-teman, itu bentuknya tuh job vacancy, bukan, jadi kamu nggak perlu beasiswa. Teman-teman kalau di, enak ya kalau PhD di Swedia itu kamu malah digaji. Gajinya tuh kayak dapat gaji UMR Swedia gitu. Jadi nggak perlu beasiswa karena kamu otomatis dapat gaji yang bisa bisa bantu kehidupan kamu sehari-hari dan kamu nggak perlu bayar biaya PhD-nya juga gitu karena kamu dianggap karyawan. Just for your informations.
Itulah kenapa mereka nggak punya beasiswa untuk postdoc atau PhD. Is my work, aku scroll ya, is my work or leadership experience valid? Hmm, Jawabannya itu sulit, dia bilang itu sulit untuk dijawab gitu. Jadi lebih baik kamu menggunakan form yang dia kasih, kemudian menggunakan judgment by your own. Yang penting tuh kamu menggunakan template yang dikasih mereka. Jadi mereka tuh nggak bisa tiba-tiba kamu email dan nanya, aku harus mencantumkan pekerjaanku yang mana, atau apakah pekerjaanku ini cukup bagus untuk SI scholarships. Mereka tuh nggak akan bisa ngasih judgement sampai berkas-berkas kamu lampirkan gitu. Kemudian aku sekarang sedang master di Sweden. Apakah aku bisa daftar beasiswa ini di tahun kedua? Jawabannya nggak boleh. Apakah Berapakah requirement untuk bahasa Inggris dan GPA? Jawabannya dia nggak ada urusannya sama itu. Yang ada urusannya adalah university admissions. SI nggak pernah minta ijazah, nggak pernah minta diploma, nggak pernah diploma sama ijazah sama ya, transkrip atau tesis, nggak pernah minta sertifikat bahasa Inggris kita. Yang minta adalah pihak kampusnya. Jadi mereka nggak berurusan sama itu. Aku applied for other scholarships. Apakah aku boleh apply SI scholarships? Jawabannya yes. Bentar. Oh, jadi gini, dia itu tanya kan, aku apply beasiswa lain juga. Apakah aku juga boleh apply beasiswa SCSGP? Dia bilang, ya tentu. Kalau kamu pengen apply beasiswa lain gak dilarang kok. Misalnya dari pemerintah, dari organisasi, karena beasiswa ini cukup kompetitif gitu. Tapi jujur kalau aku lihat dari pertanyaan dan jawabannya agak off ya. Aku kalau baca sekilas pertanyaannya tuh kayak, aku apply beasiswa lain nih. Aku mikirnya tuh aku udah dapat beasiswa lain, boleh nggak apply beasiswa SI? Tapi ternyata pertanyaannya nggak mengarah ke sana. Pertanyaannya tuh kayak, boleh nggak aku apply beasiswa lain juga barengan sama beasiswa SI? Jawabannya boleh-boleh aja dong. Biar kamu kalau nggak lolos SI bisa dapat kemungkinan beasiswa lain gitu maksudnya. Kenapa sih aplikan itu harus liable untuk bayar tuition fee gitu? Gitu. Jawabannya gini, ini bukan berarti kamu harus bayar SPP kamu sendiri gitu. Ini berarti bahwa kamu tuh seharusnya bayar gitu. Dan mereka akan bayarin buat kamu. Karena mereka-mereka yang EU citizen, EEE, Switzerland, bentar. Ya itu kan nggak perlu bayar SPP gitu. Dan makanya beasiswa itu tuh memang nggak ditargetkan untuk mereka-mereka yang nggak perlu bayar. Karena kan tujuannya SPP untuk ngebantu mereka untuk bertumbuh kan dari negara-negara miskin berkembang gitu. Tapi kalau dari negara maju ngapain dikasih beasiswa gitu, nggak make sense kan gitu. Oke, I was planning, aku berencana untuk apply beasiswa SI. Tapi sekarang negaraku tuh nggak eligible lagi. Apakah ada beasiswa lain yang available? Ini tuh kayak baru ya. Ini baru banget nih FAQ ini. Jawabannya ini. Pemilihan negara yang eligible itu berdasarkan strategi pemerintah Swedia kemana dia harus mereport gitu. Dan bagi mereka-mereka yang udah nggak eligible lagi diminta untuk lihat link ini untuk dapat informasi beasiswa apa. Dan ketika aku lihat opsinya tuh nggak banyak teman-teman sebenarnya. Jadi sini misalnya, ya teman-teman juga bisa lihat sih ya ada beasiswa apa aja, Jack and Jones scholarships, ada Rotary scholarship, UNESCO fellowships gitu. Jadi ada, tapi pasti mereka kecewa banget karena nggak dapet kesempatan apply beasiswa SI. Oke, ya bersyukurnya Indonesia masih masuk ya. Kapan harus apply? Jawabannya berdasarkan application period, beasiswa ini buka tanggal 10 sampai 26 Februari. Portalnya ditutup pada jam, nah ini diperhatikan, jam 3 sore CET. Jadi jam berapa ya? Aku hitung, aku juga suka ngitung-ngitung 15 ditambah 6 waktu Indonesia. 21 jam 9 malam waktu Indonesia. Sekitar jam segitu. Tapi kalau bisa kan submitnya jangan sampai mepet-mepet ya. Oke.
Jawaban lagi, aku miss the deadline nih pas waktu daftar di kampus gitu, apakah aku boleh daftar beasiswa? Itu tadi udah ada yang nanyain ya. Kalau memang kamu telat, sebenarnya itu sangat beresiko karena pihak University Admissions jadi telat untuk ngecek dokumen kamu, dan kalau itu telat ngecek dokumen kamu, bisa jadi pihak SI akan terima list nama-nama yang lolos kampus dan gak ada nama kamu. Dan akhirnya nama kamu gak dipertimbangkan. Jadi jangan sampai telat admissions. Bagaimana dengan aku telat masukin aplikasi SI ku melebihi dari tanggal 26? Jawabannya, kamu tidak diterima. Jadi kalau telat otomatis gugur. Tapi seingatku kan portal cuma dibuka sampai tanggal 26 ya. Jadi kalau kamu sampai tanggal 27 portalnya kan udah tutup. Jadi impossible. Kemudian, how do I submit applications? Aplikasinya buka di tanggal 20 sampai 26 Februari lewat portalnya doang. Oke? Require dokumen. Dokumen apa aja yang diminta? Dia bilang kita harus ngelihat dari how to apply, dan kita udah bahas di video sebelumnya. Ada beberapa, yaitu pertama proof of work and leaderships, CV, ada paspor, ada motivation letter nanti di portalnya, ada reference letter, ada 5 hal yang harus disiapin. Kemudian bolehkah aku submit dengan format yang berbeda? Jawabannya nggak boleh, udah dikasih template-nya nggak boleh diotak-atik, harus sesuai dengan template-nya mereka. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Oke, sekarang kita bahas reference letter. Dari siapa ajakah aku bisa dapat reference letter? Jawabannya di sini satu dari tempat kerja, baik itu part time maupun full time, nggak boleh. Nggak boleh internship nggak boleh. Second letter, ya, the second letter, di sini ada tulisannya dibaca baik-baik. The second letter of reference boleh dari academic performance atau dari tempat kerja juga. Namun, ini kalau udah ada namun, nih pokoknya harus perhatian besar nih. Namun, akan disukai jika itu berdasarkan keterlibatan kamu di organisasi sosial atau dari aktivitas di luar pekerjaan. Namun, kalau kamu nggak bisa menyediakan dokumen ini, maka otomatis kamu eligible. Sorry, in ineligible, nggak otomatis disqualified. Jadi harus melampirkan 2 reference letter, entah dua-duanya dari tempat kerja, entah salah satu dari tempat kerja, satu dari organisasi sosial, atau satu dari tempat kerja, satu dari kampus. Yang penting harus 2, ya. Tapi ingat, yang disukai satu dari tempat kerja, satu dari organisasi sosial. Oke, lanjut. Can my referee fill out the form with my native language and then translate it? Dia bertanya gini, kalau misalnya reference letterku itu sebenarnya bahasa Indonesia, karena mungkin dia kurang jago bahasa Inggris. Kemudian aku menerjemahkannya boleh nggak? Jawabannya, translationnya itu harus pakai notaris. Jadi nggak boleh kalau misalnya aku yang minta surat referensi, aku yang translate sendiri, itu nggak boleh. Harus secara resmi intinya. Dan harus dilampirkan dua-duanya, baik yang original maupun yang diterjemahin, gitu ya. Kemudian, apakah kamu mengontak gini, apakah kamu akan mengontakku kalau kamu akan menghubungi referee-ku? Karena kan mereka bilang ya, bisa jadi mereka tuh akan mengontak referee untuk mengecek gitu ya. Dia bilang, dia nggak akan ngasih info ke kita, dia pasti langsung akan ngontak referee-mu. Jadi please kasih tahu referee-mu, teman-teman, dengan kayak gini, "Hey referee, bisa jadi tuh pihak SI akan hubungi kamu, jadi get ready aja ya, mungkin di email, di spam box, atau ya lewat email doang dihubunginya, by the way nggak lewat telepon." Tapi berdasarkan pengalamanku, aku nggak pernah dengar cerita ada temanku yang dihubungi referee-nya. So, tapi ya get ready aja. Kemudian, there are field called choose one. Di reference letter itu ada pilihan choose one. Kok aku nggak ada pilihannya di situ? Jadi tuh nanti pas waktu teman-teman buka surat referensi, itu tuh ada tulisan choose one, ada boxnya. Sebenarnya itu ada pilihannya. Kok di tempatku nggak ada? Maka dia bilang, itu gangguannya ada di laptop kamu. Jadi laptop kamu entah itu nanti Microsoft Office-nya perlu diinstal ulang atau di apa, tapi harusnya ada. Itu berarti ada kemungkinan besar laptop kamu bermasalah atau program Microsoft Word kamu bermasalah.
Masih berapa banyak sih? Oh, sedikit. Oke, lanjut proof of work and leadership experience. Jadi ini ngejelasin tentang bagaimana aku bisa membuktikan pekerjaanku dan leadership experience-ku. Di sini cara menghitung jam kerja. Sepertinya udah aku jelasin tadi ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa, kita baca bareng-bareng ya. Skenario pertama, ketika kamu sekarang full time, kerja seminggu kan 40 jam. Maka 50 minggu per tahun ya sampai sebelum 10 Februari. Kalau kamu kerjanya part time, maka 12 jam per minggu untuk 28 minggu dengan 3 tahun. Cara kalkulasinya kayak gini. 40 jam dikali 50 dikali 1 tahun sama dengan 2000. Plus kamu kerja part time 12 jam kali 28 minggu kali 3 tahun 1000. Berarti total 3000 jam. Gitu loh. Oke, jadi sebenarnya 1 tahun itu teman-teman equal sama 2000 jam. Jadi kalau teman-teman kerja di satu kantor itu selama 2 tahun itu otomatis udah melebihi gitu, udah melebihi targetnya. Oke. Kemudian kalau misalnya self-employed, ini lucu banget sih. Banyak yang nggak tahu bahwa self-employed itu bekerja, teman-teman, walaupun kamu pebisnis ya. Nah, aku pribadi tuh ngitungnya ya sehari kerja 8 jam gitu. 8 jam dikali kayak kayak contoh yang pertama tadi 40 jam dalam waktu 1 minggu gitu. Namun dalam konteks ini karena kamu mungkin kerjanya nggak full, dia ngitung 10 jam per hari, per minggu, berarti kalau 10 jam per minggu sehari cuma berapa jam? Kayak 2 jam doang. Dikali 35 minggu selama 3 tahun berarti kamu 1000 jam gitu. Jadi kalau misalnya kamu cuma bisa membuktikan 1000 jam doang, maka kamu otomatis gagal apply beasiswa ini. Intinya teman-teman, kalau full time itu terhitung seminggu 40 jam, gitu. Oke, kalau misalnya kamu self-employed, kamu juga sebagai pekerja, right? Jadi misalnya kamu membangun bisnis, kamu seorang marketingnya. Kamu kan terhitung bekerja di situ. Nggak boleh tiba-tiba kamu ngitung, boleh nggak Kak aku sehari ngitung 14 jam atau 16 jam, nggak boleh, itu nggak normal. Itu nanti bisa dituntut oleh Ikatan Buruh Indonesia karena itu eksploitasi ya. Normally manusia kerja 8 jam. Oke, siapa yang menandatangani surat ini, proof of work, dia bilang adalah nggak boleh dari personal capacity, keluarga, ayah, bapak, ibu, teman, saudara, nggak boleh. Harus konteksnya profesional. Harus someone yang bisa menilai pekerjaan kamu. Nggak harus direct manager. Misalnya, kamu nggak usah ada misalnya kali ya. Nggak harus direct manager atau atasan kamu langsung. Kamu boleh juga minta HR. Katakanlah misalnya direct manager kamu tuh udah resign. Sedangkan yang manajer kamu yang baru nggak ngerti kamu, misalnya. Kamu bisa minta HR gitu. As long as dia tuh bisa komen mengenai kerjaan kamu. Boleh banget gitu. Kemudian kalau kamu bekerja di student organization in your university, kamu kerja di organisasi di kampusmu, kamu bisa minta staff di kampus kamu yang bisa ngasih kamu stempel, ngasih kamu certify bahwa kamu bekerja di organisasi kampus gitu. Jika kamu freelancers, kepada siapa kamu harus minta surat rekomendasi? Jawabannya adalah kepada professional asosiasi atau agensi atau siapapun where you are registered as freelancers untuk ngasih stempel. Jadi inilah ya, kalau di Indonesia kebanyakan freelancers itu kan lepas banget ya, nggak terdaftar gitu. Nah dia tuh pengennya, aku saranin dari klien sih, kalau freelancer tuh lebih ke kayak orang yang bisa nilai pekerjaan kamu kan klien. Kecuali kalau kamu freelancer di-hire oleh agensi. Maksudnya kamu terlibat dalam asosiasi agensi, kamu bisa minta ke mereka. Nah, kalau kamu business owner, minta tanda tangannya ke siapa? Bisa dari klien atau staff yang bekerja di tempat kamu tapi bukan family member. Nggak boleh, harus dari staff kamu. However, the client should not be a private person. Jadi, misalnya kamu kliennya tuh nggak boleh dari individu, harus dari organisasi. Oke? Dan kliennya itu hanya boleh ngasih surat rekomendasi berdasarkan berapa lama kamu bekerja bareng mereka.
dan stempelnya harus official dari organisasi klien tersebut. Oke, cool. Sampai mana tadi? Oh ini. Apakah employersku need to stamp? Jawabannya yes. Jadi harus dikasih stempel. Ada tulisan kayak gini. Jika kamu nggak bisa punya stempel tradisional yang basah begitu, kamu boleh kok stempel digital. Jadi ini kayaknya agak beda sama tahun lalu. Tahun lalu tuh kayak bener-bener tertulis gitu. Harus stempel digital. Tapi by the way kita harus lihat formnya sih. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Apakah di formnya nanti tertulis lebih disukai stempel tradisional. Tapi intinya kalau teman-teman organisasinya tuh udah sangat modern, nggak mungkin pakai stempel basah, maka bisa stempel digital kok. Karena mungkin beda negara kan beda aturan gitu. Kayak temanku tuh ada yang dapat beasiswa ini, kemudian dia kerjanya itu sama organisasi asing. Nggak mungkin organisasi asing punya stempel basah, dia bilang begitu. Kemudian, application harus mensubmit satu, oh, aplika eee, seorang aplikan itu kan harus harus mensubmit satu proof of work and leadership experience, tapi aku lebih dari satu tempat kerja itu gimana, gitu. Jadi gini, untuk work experience kita boleh submit maksimal 3, tapi kalau untuk leadership maksimal 2 doang, dia bilang gitu. Kemudian semua dokumen itu di-merge jadi satu berdasarkan tanggalnya, urutannya. By the way, ini tuh akan lebih mudah kita bahas kalau kita udah lihat formnya. Nanti akan aku jelasin lebih lebih detail ya. Do I have to prove work experience that I had so far? Jawabannya enggak. Jadi kamu perlu nggak sih menunjukkan bahwa aku udah bekerja, misalnya kayak ada yang nanya ke aku, Kak aku perlu nunjukin paklaring nggak atau surat keterangan kerja? Jawabannya enggak. Cukup pakai form yang mereka kasih aja. Ya, nggak perlu ada dokumen tambahan yang nggak diminta. Berdasarkan situasi yang spesial, aku nggak bisa memberikan proof of work and leadership experience. Apa yang harus aku lakukan? Jawabannya, apply again next year. Jadi nggak boleh harus ngelampirin, nggak boleh dinego kayak pasar ya. Apakah kamu dapat menghubungiku sebelum menghubungi referiku? Jawabannya, mereka akan menghubungi referi langsung lewat email. Jadi nggak akan menghubungi kamu juga. Kemudian di sini juga sama pertanyaannya ya, kalau ada masalah di choose one, panahnya nggak ada drop down list itu gimana? Maka komputernya diganti atau di-update Microsoft Word kamu. Oke, sekarang kita bahas CV. Apakah aku perlu melampirkan hal lain selain CV, misalnya kayak hasil kerjaku atau lain-lain? Jawabannya nggak usah. Isi aja CV-nya apa adanya, nggak perlu memasukin tambahan apapun, dan maksimal 3 halaman. Sama juga pertanyaannya, kalau ada tulisan choose one di CV, nggak ada drop down list, maka apa? Maka refresh laptop kamu, refresh dokumen kamu, barangkali nanti dokumennya itu nggak bisa dibuka karena laptop kamu, bukan karena formatnya yang salah. Oke, scholarship periods. Dia bilang, bisa nggak sih kalau aku dapat beasiswa, kemudian aku defer? Jawabannya, deferral of an SI scholarship can only be granted once you have started your studies. Oh wait, what is this? Oh, I don't get it though. Apakah possible mendefer scholarship period atau mengambil study leave? Oh, gini. Misalnya kamu udah jadi mahasiswa dan dapat beasiswa SI, baru kamu bisa mengajukan study leave atau defer atau apapun. Karena mungkin kan orang punya kasus masing-masing, tiba-tiba di pertengahan studi dia sakit atau di pertengahan studi dia ada urusan lain gitu. Tapi setauku kalau misalnya kamu dapat beasiswa tahun ini, maka kamu harus kuliahnya tahun ini gitu loh. Nggak boleh kuliahnya itu, aku mau deh karena aku mungkin mau ngasuh anak dulu di Indonesia, eee, aku mau aku mau kuliahnya tahun depan aja, itu nggak boleh. Jadi kalau kamu udah keterima, udah mulai kuliah, baru mungkin bisa, mungkin karena kasus kesehatan, karena hamil gitu. Kemudian apakah ada insurance yang akan dikasih? Jawabannya nggak akan ada insurance dari
dari SI-nya. Dia bilang, "We recommend you untuk masuk ke university dan biasanya kamu akan dapat info nanti insurance untuk international student apa. By the way, jangan khawatir, kamu dapat insurance dari Swedia sendiri." Oke, kalau aku ada pertanyaan, aku kemana? Jawabannya ngisi form ini. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan kepada mereka yang mungkin nggak ada di form, nggak ada di FAQ, kamu bisa tanya di form tersebut. So, itu adalah tentang FAQ. Kita akan bahas video tentang format-format mengenai CV dan lain-lain di video berikutnya. Oke, ciao!